Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bertemu lagi dengan matematika. Di sini kalian sudah melakukan penilaian tengah semester kemarin yang hasilnya sudah bisa dilihat sendiri. Gimana hasilnya? Bagus-bagus atau jelek-jelek? Ya, itulah hasilnya dari kalian. Di sini Pak Ristu akan membahas soal-soal PTS kemarin. Di sini beberapa tadi Pak Ristu udah lihat, udah pernah diajarkan sama Pak Ristu. Beberapa, tapi beberapa ada yang belum juga. Tidak apa-apa. Selanjutnya kita bahas yang nomor 1, yaitu bentuk operasi matematika dari 4 pangkat 5. Di sini 4 pangkat 5. Kemarin iya, kita zoomnya biar kelihatan. Kemarin kalau bentuk perpangkatan gimana cara penyelesaiannya? Berapa pangkatnya? 5. Jadi perkaliannya itu 5 kali. Jadi kita lihat pangkatnya. Jadi 4 kali 4 kali 4. Yang jumlahnya 5 kali. Jadi yang B. Kalau yang A 4 tambah 4 tambah 4. Hasilnya berapa itu? 5 kali 5 kali 5. Nggak mungkin karena yang ditanyakan 4 pangkat 5. Jadi hasilnya B. 4 kali 4 kali 4 yang jumlahnya seperti pangkatnya 5, jadi 5 kali 4-nya. Yang nomor 2, di dalam tata surya jarak antara bumi planet Mars diperkirakan 4 kali 10 pangkat 8 km jika diubah ke dalam bilangan. Ya, di sini kita rubah ke bentuk bilangan dari bentuk notasinya. Notasinya 4 kali 10 pangkat 8. Ini di sini. 10 pangkat 8 jadi nolnya itu ada 8. Jadi 4 dikali 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nolnya 8. Berapa itu bacanya? Dikalikan jadi 400. Nah, itu nolnya 8 kan? Jadi hasilnya 400 juta kilometer. Jadi jawabannya C. Kalau 4 juta kilometer nolnya berapa? 4 juta. Nolnya 6. Jadi 10 pangkat 6, bukan 10 pangkat 8. Kalau 40 juta. 40 juta juga sama, nolnya 7. Kalau 4 miliar, 4 miliar, nolnya berapa kalau 4 miliar? 9. Nah, jadi jawabannya adalah 400 juta. Karena nolnya 8. Nomor 3. 2 per 3. 3 per 5 pangkat 2. Kita buat ini di sini perkalian pecahan kemarin ada. Kita lihat buka lagi di ringkasan ada itu. 3, aduh cepat ya. 3 per 5 dikalikan 3 per 5. Karena cuma 2 kali. Jadi 3 per 5 nya ada 2. Kita kalikan 3 kali 3 9. 9 per 25. Ada nggak 9 per 25? Oh ada, jadi jawabannya adalah D. Nomor 4. Min 3. Diketahui nilai A 2 pangkat 3 dan B 2 pangkat 5. Hasil dari min 3AB ditambah 2A. Berapa itu? Ini caranya disubstitusikan atau dimasukkan. Atau bisa digantikan. Nilai A-nya digantikan dengan 2 per pangkat 3, B-nya 2 pangkat 5. Tinggal dimasukin 3 min 3 AB ditambah 2A sama dengan berapa? Min 3 A-nya berapa itu? 2 per 3. Jadi min 3 dikali 2 pangkat 3, B-nya berapa? 2 pangkat 5 ditambah 2 kali A-nya berapa? 2 pangkat
3. Dikalikan min 3 tetap di sini. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 berkalian sama jenis. Yang pangkatnya berbeda jadi tinggal ditambah karena perkalian. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 5 karena angkanya sama 2 sama 2. Ditambah 2 dikalikan 2 pangkat 3. 2 dikalikan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 2-nya 3 kali. Jadi 4 dikalikan 2. 8. Ya. Kita zoom ya. 8 sama dengan 0. Di sini min 3. 2 pangkat 3 tambah 5 dikalikan 2 pangkat 8 ditambah 16 sama dengan berapa? Min 3 tetap kita tulis dikalikan 2 pangkat 8 berapa? 2 pangkat 8 25 6. 25 2 kali 2 kali 2 kali 2 25 6 ditambah 16 sama dengan berapa ini? Min 3 dikalikan 256 min 7 6 8 ditambah 16 hasilnya nanti min 7 5 tidak kelihatan 7 5 2 min 752 jawabannya adalah A. Jadi nomor 4 itu A. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Hasil dari P pangkat 3 P pangkat 3 dikalikan Q pangkat 2 dikalikan 2 P pangkat 2 dikalikan Q pangkat 3. Oh, banyak banget ya P sama Q-nya. Di sini kita cari yang sejenis saja kalau lebih enak. P dikalikan dengan P. Q dengan Q. Jadi di sini kita tulis P pangkat 3 dikalikan 2 P pangkat 2. Pangkat 2 ya. P pangkat 2 sama dengan 2 P ditambah 3 P3 kok mencat-mencat ya, bentar-bentar ya. 3 ditambah ya, klik ya, 3 ditambah ya, kurang jelas ya, bentar. 3 ditambah 2 ya, berapa itu? 2P pangkat 3 ditambah 2 2P ditambah 5. Selanjutnya Hi juga sama. Hi-nya yang di depan adalah Hi2 dikalikan Hi pangkat 3. Ya, jauh terus ya. Udah nggak apa-apa, pelan-pelan. Q-nya pangkatnya berapa itu? Hi2 ditambah 3. Hi 2 tambah 3 5. Jadi hasilnya 2P 5 dikalikan Hi pangkat 5. Jawabannya ada nggak itu? 2P 5 Hi 5 Hi pangkat 5. Jawabannya adalah A. Nomor 5A ya. Jadi dikalikan satu-satu, yang punya P sama P, yang punya Hi sama Hi. Sekarang nomor 6. Hasil dari 2P pangkat 2 dikalikan Hi pangkat 3 dikalikan R pangkat 6. Wah, di sini ada pangkatnya 6. Sifat perkalian kemarin, masih ingat enggak? Sifat perkalian 2. Kita kalikan dulu satu-satu. 2
P 2 Q ya 2P Q pangkat 3 R kurung buka kurung tutup 6. Kita rubah ke sini. 2 dikalikan pangkat 6 dulu. Karena pangkatnya 6 itu dikalikan. 2 kan 1 itu pangkatnya karena nggak ada. Jadi 1 kalau tidak ditulis itu. 2 1 pangkat 6. Di 2 pangkat 6. Yang pertama. Selanjutnya P juga sama. P pangkat 2 dikalikan 6. P 12. Q juga sama. Q 3 kali 6. Q 8 ya terlalu kecil ya, bentar. Q 18. R juga sama. R-nya berapa itu pangkatnya? 1 dikalikan 6 karena di kurung tutup dan kurung buka. Jadi pangkatnya dikalikan. R 6. Jadi hasilnya nanti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 P 12. Ya, terlalu kecil lagi ya. P 12 Q 18 R 6. 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi berapa itu? 2-nya 6 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi kali 2 kali 2. Ini berapa? 8. Yang ini juga 8. 8 kali 8 64. Jadi 64 P pangkat 12 Q 18 R 6. Ini jawabannya tadinya. Nah itu 64 P pangkat 12 Q 18 R pangkat 6. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 44 P 12 Q nya 18 R nya 6. Iya ini jadi jawabannya. Ya, jadi jawabannya D. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 pembagian. Jadinya itu sama tadi. Pembagian A dengan A dibagi B dengan B, C dengan C. Di sini 8A 4 dibagi 2A kuadrat. Jadi pembagian juga sama. Yang punya sejenis. Yang A dengan A, yang B dengan B, yang C dengan C. Yang A dulu, 8A pangkat 4 dibagi 2A. 8 dibagi 2 berapa? 4. Karena pembagian, jadi pangkatnya dikurangi. Sifat kemarin yang di ringkasan pertama bisa dibuka lagi. 4 min 2. Jadi jawabannya berapa itu? 4A pangkat 2. Selanjutnya B. B-nya berapa yang di atas? B-nya adalah B pangkat 3 dibagi B pangkat 1 di situ. Jadi sama dengan B 3 dikurangi 1. Jadi B sama dengan 2. Yang C sama. C-nya berapa? C 6 dibagi C pangkat 3. C-nya berapa? C 6 dibagi C 3. Karena pembagian, jadi di pangkatnya dikurangin ini. Pangkatnya yang pertama 6 dikurangi 3. C sama dengan pangkat 3. Ya, itu hasilnya. Jadinya hasilnya 4A pangkat 2. B-nya B pangkat 2. C-nya C pangkat 3. Hasilnya 4A kuadrat dikalikan B kuadrat dikalikan C pangkat 3. Hasilnya ini. Jawabannya ada di nomor berapa? Di option apa? A, P 4A kuadrat. Ya, B, C, D ada B kuadrat C pangkat 3. Di jawabannya adalah C. Ya,
Selanjutnya masuk ke nomor 8 ya. Tadi sampai nomor 7, sekarang nomor 8. Nomor 8 itu soalnya adalah nilai dari 165 pangkat 2 per 3 ditambah 16 pangkat 3 per 4 dikurangi 64 pangkat 2 per 3. Oh, banyak banget ya angkanya ya. Angkanya juga pecahan. Jangan pusing, kemarin kan sudah dipelajari kemarin. Kita perdalam lagi. 125 ini pakai rumus yang apa? Kemarin rumusnya banyak banget Pak Ristu ngasihnya ya. Nah, ini pakai yang kemarin. Buat yang kemarin. Yang kemarin yang mana ya Pak Ristu juga masih emang ingat-ingat ternyata. 2 yang A pangkat M per N sama dengan akar A pangkat M akar N A pangkat M. Jadi yang ini merubah pecahan, pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, di sini kita cari di sini aja yang kosong ya. Yang pertama kita cari 125 2 per 3. Kita rubah dulu ke bentuk pecahan. Bentuk akar ya. Jadi 125-nya diakarin. 125. M-nya berapa itu? M-nya itu yang pembilang di atas jadi 2. N-nya berapa itu penyebutnya? 3, jadi akar 3. Nah, sekarang berapa kali berapa yang 3 kali hasilnya 125? Ada yang tahu nggak? Misal 5 ya. 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 3 kali ini. 25 dikalikan 5. 125. Jadi hasilnya adalah 5. Jadi 5 pangkat 2. Pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5. 25. Begitu. Hasilnya yang pertama adalah 25. Hasil dari yang pertama. Yang kedua 16 3 per 4 pangkat 3 per 4 sama, kita rubah ke bentuk akar dulu. 16 kita tulis tetap, akarnya adalah pembilangnya, penyebutnya adalah 4 atau N yang sini tadi. Pangkatnya itu adalah M adalah pembilang dari bentuk pecahannya, jadi 3. Sekarang 16 itu didapat dari berapa kali berapa yang hasilnya 4 kali. 16 ya. 16 itu 4 kali 4 kali 4 kali 4 lebih ya. Jadi 2 misal 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 4 dikalikan 4 16. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya yang ketiga 64 2 per 3. Itu kita rubah sama itu tadi bentuk akar. 64 pangkatnya M itu adalah pembilang, jadi 2. N nya adalah akarnya 3. Sekarang berapa kali berapa yang hasilnya 64? 8 kali 8 Pak. Baru 2 kali itu. Harusnya 3 kali karena akar 3. Berapa terusan? Berapa ya? 64 itu 4 kali 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 16 kali 4 64. Hasilnya jadi 4. Jadi 4 nya 3 kali, hasilnya 64. Pangkatnya 2, tetap tulis di sini. 4 kali 4 16. Jadi hasilnya 25 ditambah 8. 8 dikurangi 64 tadi 16.
25 ditambah 8 berapa? 25 ditambah 8 3 1 3 3 dikurangi 16 dikurangi adalah 17. Selanjutnya hasil dari min 3 ditambah 3 min 3 ditambah 3 min 2. Ini sama tadi 1/3 ditambah 1/3 pangkat 2. Cara merubah pangkat negatif ke positif jadi 1/. Jadi sama dengan 1/3 kali 3 27 ditambah 1/9 27 dibagi 7 itu adalah 1. 27 dibagi 9 3. 4 27. Iya, 4/27. Selanjutnya nomor 10. Nah, ini gak susah ya. Bakteri E. coli memiliki ukuran lebar 10-3 mm. Apabila sebuah kelereng memiliki diameter 10 mm, banyak bakteri yang dapat memenuhi diameter kelereng tersebut. Jadi ada diameter. Sebuah kelereng memiliki diameter. Keret. Ya. 10 mm. Nah, selanjutnya lebarnya bakterinya di sini 10-3. Nah, tinggal sekarang 10-3 dibagi 10. Salah. Kebalik ya. Jadi otomatis diameternya itu panjangnya 10 dibagi 10-3. Nah, ini pembagian kemarin. Kita bisa tulis 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat min 3. 10 1 tarangi min 3 10 pangkat 4. Iya. Nolnya 4 10.000. Ya, seperti itu. 11 sekarang. Nomor 1 hasilnya adalah C. 10.000 bakteri. Caranya yang seperti tadi itu. 10 diameternya 10 dibagi 10-3. Tinggal dibagi itu ya. 10-3 hasilnya 10 pangkat 4 10.000. Nomor 11 ini sekarang. Hasil dari kurung buka 2P pangkat 3 Q pangkat 2 dikalikan 3 dipangkatkan 0. Nah, di situ ada pangkat terakhirnya 0 yang kemarin Pak Risto bilang kalau pangkatnya 0 itu hasilnya adalah 1. Jika pangkatnya 0 kejum lagi ya. Pangkatnya 0 itu hasilnya sama dengan 1 berapapun nilainya. Iya. Jadi hasilnya 1. Ya, sekarang nomor 12. Seorang pilot menggunakan rumus S sama dengan 2,5 akar H. H itu adalah ketinggian atau tinggi. Rumusnya tinggi itu H. Untuk menentukan jarak dalam
mil supaya pengamatan dapat terlihat dengan jelas. Pada rumus S merupakan jarak dalam mil dan H merupakan ketinggian pesawat dalam feet. Apabila pesawat berada pada ketinggian 6.400, di sini hanya adalah 6.400 feet. Jarak yang dilihat oleh seorang pilot adalah, ya tinggal dimasukkan. Di sini ada rumus ketinggian S sama dengan 2,5 akar H. 2,5 akar 6.400. Nah, dua koma lima ke jumlah lagi ya, ternyata ya 2,5 akar 64 itu adalah 8. Jadi dikalikan 80. Jadi hasilnya 2,5 dikalikan 8 0,4 16 ditambah 4 20. Ya, 20. Jadi hasilnya 200 mil, 200 feet ya. Jadi hasilnya adalah 200 feet. Di sini bukan mil ya, satuannya itu adalah feet ya, yang benar ya, feet. Ini juga feet. Ini juga sama, feet. Feet. Nah, itu. Jadi hasilnya adalah ini. Selanjutnya di sini Pak Aristu bahas 1 sampai 12 ya. Selanjutnya nanti akan ditambahkan oleh Pak Ali, Muhammad Ali, untuk nomor 13 dan sampai dengan 25. Jadi nanti bisa kalian bandingkan, bisa kalian merasakan yang kelas E bisa diajar sama Pak Aristu, yang kelas A, B, C, D juga bisa diajar oleh Pak Ali. Tidak melihat Pak Aristu terus mesti bosan ya, lihat di YouTube cuma mukanya Pak Aristu ya, matematikanya. Ya udah sekian dari nomor 13 yang ini, mulai nilai dari akar 500 nanti akan dilanjut oleh Pak Ali. Sekian dari Pak Aristu, bila ada salahnya Pak Aristu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya lanjut ya, tadi Pak Aristu, sekarang Pak Ali. Nah, akar dari 500 kita tidak perlu pusing-pusing ya. Langsung saja akar dari 500. 500 itu perkalian dari akar 5 kali akar 100. Ini bisa kita akar 10 kali akar 5. Jawabannya B. Nah, sekarang kita lanjut nomor 14. Salah satu prinsip ketika kita mengerjakan soal pilihan ganda itu adalah kita lihat dulu, kadang kita perlu melihat jawabannya seperti apa. Nah, sama bentuk akar di sini adalah akar 3 semua. Maka pasti ini nanti perkaliannya adalah dengan 3. Kita langsung eksekusi ya. Ini jadi 2 akar 4 kali 3 tambah akar 9 kali 3 kurangi 2 akar 3. Ini 2 kali 2 akar 3 tambah 3 akar 3 kurangi 2 akar 3. Ingat sifat operasi perkalian pembagian dalam bentuk akar. Ini 4 akar 3 tambah 3 akar 3 kurangi 2 akar 3, ketemunya 5 akar 3 yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, di sini kita dapat ini akar 5 sendirian dan operasi sebelumnya adalah penjumlahan, maka kita bisa curiga, wah ini mesti bentuknya adalah nanti semuanya dibikin di akar 5. Oke. Nah, kita mulai 5 akar 45. Nah, 45 itu perkalian 9
kali 5 ditambah 125, maaf, ditambah 4 akar 125. 125 itu perkalian antara 25 dikali 5. 2 akar 4 kali 5 tambah akar 5. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kita akar jadi 15 akar 5 tambah 20 akar 5 dibagi 4 akar 5 tambah akar 5. Ini ketemunya 35 per akar 5, akar 5 dibagi 5 akar 5. Baik, ini dibagi tinggal 1, tebel banget ya. Nah, tinggal 35 bagi 5 berapa? 7D. Gampang kan? Nah, bentuk rasional dari ini adalah, kita cek dulu. Kita samakan, kita kalikan dengan siapa? Dengan sekawan. Berapa sekawannya? Anak-anak, 3 akar 3 sekawannya berapa? Ya, sekawannya juga 3 akar 3. Berarti 2 per 3 akar 3 dikali 3 akar 3 per 3 akar 3. Apakah kalau dikali seperti ini hasilnya berbeda? Enggak, karena 3 akar 3 per 3 akar 3 itu adalah 1. Berapapun bilangan dikali 1 tidak akan merubah nilainya. Ini adalah identitas. Nah, ini ketemunya 6 akar 3 per 27. Oke, kita sederhanakan, dibagi berapa ini? Bagi 3 semua, ketemunya 2 per, dibagi 3 semua, ketemunya 2 per 9 akar 3. Ketemunya yang D. Kemudian kita lanjut nomor 17. Masih merasionalkan, dikali dengan sekawan ya. Maka sekawannya adalah akar 7 tambah, akar 7 dikurangi 2. Yang bawah juga, bawah nyebutnya akar 7 kurangi 2. Ini ketemunya 4 akar 7 kurangi 8 per, ini 7 kurangi 4. 4 akar 7 kurangi 8 di per 3. Maka kita peroleh yang ini ya jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Segitiga memiliki alas dan tinggi ya. Langsung saja dikalikan ya. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alasnya ini 6 tambah 2 akar 3 dikali dengan 6 kurangi 2 akar 3. Bisa Anda bagi 2 dulu atau bisa ini dioperasikan terlebih dahulu. Nah, karena ini ada di sifatnya ya, bentuk ini ada di sifat perkalian, maka kita bisa setengah dikali berapa? 36 dikurangi pangkat 2 dari 2 akar 3. Dipangkatkan 2 itu adalah 12. Maka kita punya setengah dikali 24. Ketemunya 12. C. Kemudian nomor 19, ABC secara berturut dari persamaan ini adalah nah, malah hilang tadi. Nah, ini ABC, ingat ya, bentuknya itu AX kuadrat min BX min C. Aslinya seperti ini. Maka kita bisa melihat A itu di sini 1, A-nya 1, B-nya min 5. Kalau sudah ketemu A dan B-nya, maka kita nggak usah cari C-nya, sudah jelas di yang jawabannya B ya. Kemudian nomor 20, diskriminan. Apa rumusnya diskriminan? B kuadrat min 4 AC. B kuadrat min 4 AC. Duh, huruf besar. 4 AC sama dengan
8 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali min 33. 64. Nah, ini negatif 4 kali negatif 33. Berapa ketemunya anak-anak? 12. Nyimpan 1 berarti 132. Tandanya positif karena negatif kali negatif ketemunya positif 196. Yang mana jawabannya D. Kemudian 21 persamaan kuadrat bla 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 dapat memenuhi persamaan apabila memiliki akar-akar kembar. Nah, adalah baik untuk nomor 21 untuk mencari K. Nah, ini K syaratnya apa? Memiliki akar-akar kembar. Syarat akar-akar kembar diperoleh dari diskriminan. Diskriminannya harus, kalau kembar harus berapa anak-anak? Harus sama dengan 0. Nah, kita lihat nomor 21. Aduh. Oke Pak, hati-hati. Lali aku nek rekaman. Min 6 kurangi 4 kali K. 36 kurangi 4K. Berarti kalau ini kita kurangi 36, ini 0 ya, kurangi 36 min 36 sama dengan negatif 4K. Maka negatifnya kita bagi min 1, 9 sama dengan K. Oke, jawabannya D. Ya, nomor 22. X kuadrat plus 7X tambah 12, salah satu akar penyelesaian. Nah, ini kita lihat, perhatikan. Di sini tandanya adalah positif, ya. B-nya positif, C-nya positif. Perkaliannya, nah tentu tidak mungkin, bisa jadi ya, itu B bisa positif. Tapi ketika hasil perkaliannya atau yang di C itu positif, maka pilihannya adalah pilihan jawabannya jelas yang nilainya positif. Gitu ya. Ini kalau kita buat perkaliannya adalah X plus 3 dikali X plus 4. Kalau nggak percaya silakan dikalikan sendiri ya. Oke, persamaan kuadrat 9X kuadrat kurangi 25. Pertama kita punya sifat ini dulu. A tambah B dikali A kurangi B itu sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Kalau kita sudah punya 9X kuadrat kurangi 25, maka bisa dipastikan ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. Berapa akar-akarnya? Maka akar-akarnya adalah maka akar-akarnya itu adalah 3X tambah 5 dikali 3X kurangi 5. Nah, ini bentuk akarnya. Maka nilai X yang memenuhi ini adalah langsung ya 3X tambah, ya Bu, hati-hati. Nah, maka 3X ini adalah, kita perlu tempat baru sepertinya. Nah, 3X tambah 5 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dengan sama dengan 0 itu bentuk ini persamaan kuadrat itu menjadi 0. Ini kita kurangi 5 semua sama dengan 3X. Maka X-nya kita bagi 3. Maka X-nya sama dengan min negatif 5/3. Ini untuk nah, kalau kita sudah tahu bentuk ini, maka lawannya adalah bentuk positifnya, yaitu yang A. Oke, nomor 24, pernyataan yang benar. Nah, kalau pernyataan yang benar, kita bisa cari yang benar dulu atau yang salah dulu. Tapi sepertinya kita salah dulu. Oke, ini hasil perkaliannya negatif 3 kali 4 itu min 12, betul. 4 tambah min 3 itu
4 tambah ya negatif 3 ketemunya 1. Betul ya, di sini 1. Nah, negatif 3 kali 10 harusnya ketemunya di sini negatif. Nah, maka nomor 2 ini salah. Karena nomor 2 salah, maka setiap yang ada jawabannya berisi 2, maka dia salah. Maka jawabannya yang benar adalah C. Oke, nomor terakhir. Nomor 25. Jika luas sisi balok adalah ini, tingginya ini, oke, luasnya sudah diketahui. Kita tinggal nyari tingginya. Maka ukuran volume yang mungkin adalah 5 ya, volume sama dengan 5 dikali X kuadrat tambah 10X. Duh, jelek. Nah, X kuadrat tambah 10X tambah 21. Ya, ini tinggal dikali saja. Ditambah 50X tambah 105. Mana jawabannya yang benar? Yang benar jawabannya adalah C. Ya sudah, itu dulu dari Pak Ali dan Pak Aristu. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.